Ketulusan yang bijak, menjaga hati tanpa kehilangan integritas. Ada sebuah nasihat sederhana yang sering kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita pahami. Jadilah orang yang tulus. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa ketulusan adalah kebajikan. Kita diajarkan untuk membantu orang lain tanpa pamrih, untuk mempercayai niat baik sesama, dan untuk berbicara dengan hati yang jujur. Ketulusan dianggap sebagai tanda kematangan moral. Sebuah kualitas yang membuat seseorang dihormati dan dipercaya. Namun seiring bertambahnya usia, kita sering menemukan kenyataan yang tidak selalu seindah nasihat itu. Ada orang yang melihat ketulusan bukan sebagai keindahan, melainkan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memanfaatkan. Kesempatan untuk memanipulasi. Kesempatan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang tidak curiga. Di titik inilah kita mulai memahami sebuah pelajaran hidup yang tidak selalu diajarkan secara langsung. Ketulusan adalah anugerah, tetapi ia juga membutuhkan kebijaksanaan untuk menjaganya. Ketulusan yang tidak disertai kewaspadaan seringkali berubah menjadi kerentanan. Bukan karena ketulusan itu salah, tetapi karena tidak semua orang memiliki niat yang sama ketika mendekat kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan berbagai jenis manusia. Ada mereka yang mendengarkan dengan tulus, ingin memahami, dan menghargai kepercayaan yang kita berikan. Namun ada pula mereka yang mendengarkan bukan untuk memahami, melainkan untuk mengumpulkan bahan cerita. Mereka mendengar bukan untuk mengerti, tetapi untuk membumbui. Kata-kata yang kita ucapkan dengan kejujuran bisa saja berubah menjadi bahan gosip di tempat lain. Cerita yang kita bagikan dengan kepercayaan bisa saja berubah menjadi alat untuk membentuk opini yang merugikan kita. Begitu pula dengan orang-orang yang berbicara dengan sangat meyakinkan. Tidak semua kata yang terdengar manis berasal dari niat yang baik. Ada mulut yang berbicara bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk memperdaya. Mereka menggunakan kata-kata sebagai alat. Kadang untuk memikat. Kadang untuk mengaburkan fakta. Kadang untuk membuat orang lain merasa bersalah atau berutang budi. Dalam dunia seperti ini, orang yang tulus seringkali berada dalam posisi yang sulit. Jika ia terlalu percaya, ia bisa dimanfaatkan. Namun jika ia menjadi terlalu curiga, ia bisa kehilangan sisi terbaik dari dirinya. Disinilah kebijaksanaan menjadi penting. Menjadi bijak bukan berarti kehilangan ketulusan. Menjadi bijak berarti memahami bahwa ketulusan perlu dijaga dengan kesadaran. Seorang filsuf Romawi, Marcus Aurelius, pernah menulis bahwa manusia harus tetap baik, tetapi tidak harus naif. Kebaikan tidak berarti kita harus membuka seluruh hidup kita kepada setiap orang yang datang. Ada perbedaan antara bersikap baik dan membiarkan diri dimanfaatkan. Ketulusan yang bijak adalah ketulusan yang disertai batas. Ia tetap hangat, tetapi tidak sembarangan percaya. Ia tetap terbuka, tetapi tidak tanpa pertimbangan. Dalam kehidupan, kita sering merasa perlu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita ingin dianggap baik, dihargai, dan diterima. Keinginan ini sangat manusiawi. Namun ada bahaya tersembunyi ketika kita terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Kita bisa mulai mengorbankan integritas demi diterima. Kita bisa mulai menyesuaikan diri dengan harapan orang yang sebenarnya tidak tulus terhadap kita. Padahal integritas adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada pengakuan. Integritas adalah kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia adalah kompas moral yang membuat kita tetap berdiri tegak ketika dunia di sekitar kita berubah. Orang yang manipulatif seringkali sangat pandai membaca kebutuhan emosional orang lain. Mereka tahu bagaimana membuat seseorang merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Namun di balik itu, mereka mungkin memiliki tujuan lain. Ketika seseorang terlalu bergantung pada pujian atau penerimaan, ia menjadi lebih mudah diarahkan. Ia bisa saja melakukan sesuatu bukan karena itu benar, tetapi karena ia ingin mempertahankan hubungan atau citra yang sudah terbentuk. Disinilah pentingnya menjaga jarak yang sehat. Bukan jarak yang dingin, tetapi jarak yang memberi ruang bagi kita untuk berpikir dengan jernih. Ketika seseorang berbicara terlalu manis, kita tidak perlu langsung percaya sepenuhnya. Ketika seseorang mendengarkan terlalu penuh rasa ingin tahu, kita juga perlu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ia cari? Kebijaksanaan seringkali muncul bukan dari pengalaman yang menyenangkan, tetapi dari pengalaman yang mengajarkan kita tentang batas. Banyak orang belajar tentang manipulasi bukan dari buku, melainkan dari pengalaman dikhianati. Dari cerita yang dibelokkan. Dari kepercayaan yang disalahgunakan.
dari kata-kata yang ternyata memiliki makna tersembunyi. Namun pengalaman seperti itu tidak harus membuat kita menjadi pahit. Ia bisa menjadi guru. Ia mengajarkan kita untuk tetap menjadi orang yang tulus, tetapi dengan mata yang lebih terbuka. Ketulusan yang matang bukanlah ketulusan yang polos. Ia adalah ketulusan yang telah melewati pengalaman hidup. Ketulusan yang memahami bahwa tidak semua orang memiliki niat yang sama. Ketulusan yang tetap memilih kebaikan, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya menjadi alat bagi orang lain. Ada sebuah paradoks dalam kehidupan manusia. Seringkali orang yang paling tulus justru dianggap lemah. Padahal sebenarnya, menjadi tulus di dunia yang penuh kepentingan membutuhkan keberanian yang besar. Lebih mudah menjadi sinis daripada tetap percaya pada kebaikan. Lebih mudah menutup hati daripada tetap membuka diri dengan bijak. Namun ketulusan yang dijaga dengan integritas adalah kekuatan yang tidak mudah dihancurkan. Orang yang hidup dengan integritas mungkin tidak selalu menjadi yang paling populer. Ia mungkin tidak selalu mendapatkan pujian dari semua orang. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dengan dirinya sendiri. Ia tidak perlu berpura-pura. Ia tidak perlu mengubah cerita. Ia tidak perlu memanipulasi orang lain untuk terlihat benar. Ia hanya perlu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh bagaimana orang manipulatif menilainya. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang membuat semua orang menyukai kita. Hidup adalah tentang tetap setia pada nilai yang kita yakini. Ketulusanmu adalah anugerah. Ia adalah bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan dunia yang penuh strategi dan kepentingan membuatmu kehilangan kualitas itu. Namun pada saat yang sama, jangan biarkan ketulusanmu menjadi senjata bagi mereka yang hobi mengakalimu. Belajarlah mengenali siapa yang benar-benar mendengarkan. Dan siapa yang hanya mengumpulkan cerita. Belajarlah membedakan siapa yang berbicara dengan niat baik. Dan siapa yang menggunakan kata-kata sebagai alat. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa integritasmu jauh lebih mahal daripada pengakuan dari orang-orang yang manipulatif. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak membutuhkan manipulasi untuk tetap berada di sisimu. Mereka menghargai ketulusanmu bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai sesuatu yang langka di dunia ini. Dan justru karena itulah, ketulusan yang dijaga dengan kebijaksanaan akan selalu memiliki nilai yang tidak dapat digantikan. Dan orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pernah menggunakan ketulusanmu untuk melukaimu.